mau sepak bola Indonesia maju? Pilih siapa? Eranya anak muda Indonesia sudah lahir, yaitu Mas Gi. Mas Gi. Jangan bawa-bawa sepak bola ke politik. Siapa yang mengucapkan itu? Ya Bapak Erick Thohir juga ya. Tapi dia sendiri yang membawa-bawa sepak bola ke politik. Ya sebenarnya sih menurut saya ya gimana ya. Biasanya itu kalau sepak bola dibawa ke arah politik itu biasanya hal yang positif ya. Yang pernah dilakukan oleh Bung Karno ya, membela Palestina itu sepak bola ditarik ke politik. Tapi untuk Bang Erick Thohir ini ditarik ke politik untuk membela anak yang melanggar konstitusi ya. Kalian pasti tahu ya siapa anak yang melanggar konstitusi. Ya kita lanjutkan. Jancok, Pukima, itu kata-kata umpatan dari berbagai daerah atau bisa kita singkat menjadi PSSI. PSSI dari zaman jebot sampai zaman sekarang gak ada keberesan. Waktu kampanye aja bilang siapa yang mau sepak bolanya maju. Tai anjing. Awalnya emang timnas sudah maju. Kenapa lu mundurin lagi Thohir? Tim yang udah dapet chemistry-nya, tim yang udah solid, tiba-tiba lu ganti pelatihnya dengan tim kepelatihan terbaik katanya. Dia itu bukan pelatih, dia penjudi online. Setelah kita gugur dari penyisihan Piala Dunia, harus ada yang tanggung jawab. Lu Thohir wajib mundur, si Patrick wajib dipecat, si Towel wajib ditangkap. Kalau boleh dibilang Patrick Kluivert ini, kalau aku sendiri sih nggak begitu paham tentang sepak bola. Tapi di tengah kompetisi pelatih diganti. Menurut aku sebagai orang awam ya, menurut aku ya aneh ya. Penggantinya minimal itu kan pengenalan dulu timnya ya, pengenalan pemain-pemainnya. Saya nggak mengatakan, saya nggak bisa menilai ya, Sintayong itu lebih baik atau Patrick itu lebih baik, saya nggak bisa menilai. Tapi menurut pandangan saya sebagai orang awam cuma nonton saja, orang yang lebih kenal pemain itu pasti lebih baik ya. Kalau Patrick mungkin ya baru di Indonesia. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Sayangnya Patrick masuk itu di tengah kompetisi. Itu yang menurut saya ya gimana ya, banyak yang kecewa. Kalau emang masuk Sintayong diganti harusnya kan sudah selesai kompetisi, walaupun kalah, mungkin kalah atau bagaimana kan enak jalannya ya. Tapi ini di tengah perjalanan Sintayong diganti. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah si Patrick itu lebih baik dari Sintayong? nggak ngerti apa-apa lah. Ya mungkin bagusan pelatih lokal kita kali, atau pelatih Tarkam. Kenapa gue ngomong gini? Mungkin terdengar agresif ya, tapi coba tanya orang biasa yang ngikutin bola tapi dia nonton pertandingan itu tahu kok banyak yang nggak jalan kok. Itu masa dia pelatih yang kasarnya katanya punya nama besar lah, tim kepelatihan terbaik lah, terbaik dari Palalu. Apa seperti itu kok kayak nggak ngerti anak buahnya sendiri gitu. Kalau kata Sun Tzu itu ketahuilah. Ya benar. Apa yang saya katakan, minimal pelatih itu kan tahu anak buahnya. Saya yakin Sintayong lebih paham tentang sepak bola Indonesia daripada si Patrick ya. Ya orang awam saja itu menilainya ya, orang yang lebih kenal lama itu ya pasti lebih paham. Saya sebagai orang awam itu menilainya seperti itu ya. Karena saya juga bukan ahli bola atau komentator bola ya, cuma penonton gitu ya. Dirimu dan juga musuhmu, maka kamu akan memenangkan 1000 pertempuran. Dan ini diri sendirinya nggak tahu. Kalah juga nggak ke tribun, nggak ada respectnya, nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Itu kan attitude yang sangat mendasar. Bahkan kalau udah zaman dulu, kapten kapal itu, kalau kapalnya tenggelam dia harus mati sama kapalnya itu, dan orang terakhir yang harus ada di situ.
segitunya. Tapi kan dia juga nggak akan mati kalau dia samperin fans. Dan gua rasa ya walaupun publik kecewa, ya kalau dia menunjukkan respect ya orang pasti akan respect juga. Dan gak heran akhirnya nama Sintayong bergema di Stadion King Abdullah Sport City. Ya 3 huruf yang selalu menghantui federasi yang penuh dengan ego, mengepentingkan egonya, memuaskan egonya, tapi mengorbankan mimpi 280 juta rakyat Indonesia. 3 huruf itu jadi simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan, terhadap arogansi juga dari federasi yang merasa dirinya sedang di atas angin. Yang meliput pun dipersulit, padahal kita meliput dengan biaya sendiri yang mungkin untuk nutup tiket pesawatnya aja nggak cukup. Ya. Bang. Apalagi sih? Ada yang mau disampaikan nggak? Ada. Apaan tuh? Udah puas kalian menghancurkan Garuda? Udah puas kalian? Total football 4 back formasi menyerang. Cuy. Yang nyiptain total football aja belum pernah juara Piala Dunia. Mentok-mentok Piala Eropa no. Tahun berapa tuh? Gue juga udah lupa. Mentok-mentok finalis Piala Dunia. Sok ke Belanda-Belandaan, kendala ruang ganti, kendala bahasa. Cuy. Emang nggak ada yang menjamin sih. Tapi kalau nggak ada yang nggak menjamin, ngapain diganti? Tolol. Masih pengen ngancurin Garuda dengan formasi aneh kalian, dengan susunan pemain yang aneh kalian. Masih pengen ngancurin. Silahkan hancurkan Garuda. Tapi ingat, ketika kalian... Banyak masyarakat yang menganggap formasi Garuda kemarin itu aneh ya. Saya orang awam pun itu ya memandangnya aneh ya. Menurut saya itu ya juga faktor perkenalan yang begitu singkat. Saya nggak menganggap Patrick itu jelek atau Sintayong lebih hebat ya. Perkenalan yang lebih lama itu beda. Pasti beda. Ya kita lanjutkan. Menghancurkan Garuda demi nafsu selangkangan kalian, siap-siap aja kalian yang akan dihancurkan. Teman-teman tolong jangan lagi berpikir tentang Patrick Kluivert. Buang jauh-jauh dari ingatan kita. Kita sudah pulangkan dia ke Belanda dan sekarang masih di tanggal 12 Oktober. Ada video seperti ini. Masa sih secepat itu ya? Saya kira kok enggak. Ini cuma kekesalan. Mungkin kekesalan. Ini kayaknya juga pejabat ya. Pejabat keimigrasian apa ya? Saya enggak paham ya. Cuma kayaknya aneh kok secepat itu. Ya kita kita tunggu saja apa benar Sintayong mau diboyong lagi ke sini secepat itu. 2025 tepat jam 21.00 saat tiba di Singapura di Bandara Changi. Nah, untuk transit ya, nanti langsung ke Korea menjemput Sintayong untuk segera Sintayong memimpin timnas Garuda Indonesia. Welcome back Sintayong. Patrick Kluivert out. Thank you teman-teman. Yang satu punya track record membawa tim ke Piala Dunia, bertanding di sana dan mengalahkan raksasa dunia. Yang satu apa yang dilatih? Kalau lu mau mengganti seseorang ya upgrade dong. Iya kan? Upgrade gitu loh. Berarti kualitas si Patrick itu tidak lebih baik dari Sintayong karena Mas ini bilang kalau mau mengganti harus upgrade ya. Harus artinya lebih baik ya. Kalau cuma sama saja kenapa harus diganti dan mengecewakan rakyat Indonesia. Nah ini kan nggak ada gitu. Kalau lu mau ganti misalnya SC kemarin misalnya lu bisa dapat Luis Van Gaal atau mungkin masalah Jose Mourinho gitu di advokat atau siapapun lah. Ten Hag pun it's okay, paling nggak punya pengalaman di Eropa juara bersama tim gitu ya. Itu loh Mal, ini kan nggak ada. Lu mengganti sesuatu tidak upgrade untuk apa? Gue sih nggak ngeliat ini proyek gagal ya. Gagal masuk Piala Dunia bukan proyek gagal. Kan masih ada Piala Asia, masih ada pembinaan yang lain-lain. Betul coach, AFF jangan lupa. Gimana nih guys menurut kalian terkait statementnya coach Justin?
Gue bingung ya coach ya, kok bisa ngomong kayak gitu? Kalau menurut gua nih, ini menurut gua, Coach Justin boleh beropini, gue juga boleh dong. Kalau memang posisinya dianggap nggak gagal, lalu apa gunanya STY diganti kemarin? Tanggung banget itu STY, mendingan sekalian aja gagalnya bareng STY. Patrick Kluivert itu kan ngeganti STY, otomatis kita sebagai rakyat Indonesia berekspektasi lebih tinggi, coach. Yang katanya dengan gaya main total football, modal. Ya benar ya. Patrick Kluivert itu mengganti Sintayong ya supaya lebih baik. Katanya apa ya? Nggak akhir dari segalanya. Ya tapi momen ini untuk bisa masuk dalam Piala Dunia. Ya pastinya dengan digantinya Sintayong itu kan kita berharap lebih ya dari Patrick ya, tapi kenyataannya apa? Justru sebagian pengamat di Indonesia itu malah di bawah Sintayong si Patrick ini. Pecat dengan alasan chance Piala Dunianya bisa lebih besar gitu. Apa gitu, permainannya jadi lebih buruk. Pelatih yang masuk juga guram, catatannya juga buruk gitu, dan hasilnya juga buruk gitu. Sekarang tinggal kita tagih pertanggungjawabannya apa nih Pak gitu. Mecat pelatih yang disukai, yang emang udah ada resultnya, yang ngubah timnas kita, yang dicintain sampai sekarang di tengah kompetisi. Nah itu jadi pertanyaan yang seharusnya besok nih udah harus dijawab sama ketua PSSI sekaligus Menpora kita. Kluivert nggak ada nego sih, pecat sih menurut gue. Nggak dipecat, gila namanya. Pecat. Nggak ada, orang nonton bola juga tahu lah, nggak usah pakai teori macam-macam. Pelatih bodoh, udah. Pelatih buruk, udah. Pelatih yang kalaupun dia tidak bodoh dan buruk ya seharusnya kita bisa sepakat gagal. Untuk apa mempertahankan pelatih gagal? Dia gak ngebangun apa-apa juga, gak bikin legacy apa-apa juga. Datang berapa pertandingan gagal, udah sih. Kalau emang mau bikin proyek jangka panjang, berarti ini orang harus dihapus dulu nih. Kalau tetap dipertahankan, gue yakin gak akan ada orang ngeliat timnas nih. Kita semua berduka kok Indonesia nggak lolos Piala Dunia. Tapi abis ini jangan percaya lagi ya kalau ada yang bilang sepak bola jangan dicampur adukin sama politik. Toh ketumnya aja kampanye pilpres bawa bola. Kanjuruhan nggak beres-beres. Tragedi terbesar kedua loh dalam sejarah sepak bola dunia. Tapi nggak pernah dianggap serius. Liga Indonesia masih jauh dari berkualitas. Mafia bola di mana-mana. Isinya politisi lagi, aparat lagi, oligarki lagi. Ketum PSSI-nya aja rangkap jabatan sama Menpora. Kalau sekarang Menpora pengen manggil ketum PSSI buat evaluasi, gimana coba ceritanya? Coba jelasin ke gue, gimana? Udahlah, everything is political kok. Sesimpel digantinya STY di tengah-tengah kompetisi jadi Patrick Kluivert aja adalah bagian dari political will, ego pemimpin federasinya. Apalagi hal yang fundamental, perbaikan liga, kesejahteraan pemain, kesejahteraan klub, pemberantasan mafia bola, politisi-politisi aparat nggak ngintervensi pertandingan, apalagi kekerasan dalam dunia sepak bola kayak Kanjuruhan yang sampai sekarang korban nggak dapat keadilan, itu juga bagian politik fundamental. Di Jepang, di Belgia, mereka punya blueprint sepak bolanya mau kemana secara besar, makanya mereka bisa dicontoh oleh dunia. Kalau di kita kan negara, federasi, politisinya pengennya instan, pengennya motong proses, pengennya cepet viral, dapat achievement biar jadi elektabilitas, ya nggak akan kemana-mana. Siapa sih yang nggak pengen lambang negara ini ada dalam panggung Piala Dunia? Pasti semua pengen. Tapi gue nggak mau ngelihat bangsa gue, negara gue ada dalam panggung itu kalau kita bahkan nggak bisa menghargai hak dasar hidup. Kanjuruhan dan berbagai hal lainnya belum selesai. Liga nggak difokusin dari junior sampai senior. Nggak bangga gue melihat negara gue ada di panggung Piala Dunia. Kalau di negara kita sendiri, kita belum menyelesaikan apapun. Jangan mau teman-teman. Biarkan kesalahan kita, duga kita jadi proses. Jadi evaluasi buat PSSI dan juga buat politisi-politisi sekitarnya. Ya, apa yang selanjutnya, apa yang akan dilakukan
PSSI. Apakah Pak Menpora akan memanggil ketua PSSI? Padahal itu satu orang yang sama. Pak Erick Thohir itu ketua PSSI juga Menpora. Ya, kita cukupkan sekian dulu video dari saya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.